Halo semua, kami hari ini dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil laporan percobaan kami yang berjudul Project Colloid Mac and Cheese. Anggota kelompok kami ada Karin, Helen, dan Mason. Untuk dasar isi, terdapat yang pertama, dasar teori colloid. Kedua, alat dan bahan dan langkah percobaan. Dan ketiga, terdapat kesimpulan dan lampiran. Yang berikutnya adalah dasar teori. Koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi. Artinya secara makroskopis atau dengan mata kita, campuran ini tampak homogen. Namun jika diamati dengan mikroskop ultra, partikel-partikel terlarutnya masih bisa dibedakan. Gunanya koloid ini adalah salah satunya cara untuk menyatukan campuran dari zat-zat yang tidak saling melarutkan secara homogen dan stabil dengan zat-zat yang berupa larutan. Adalah jenis-jenis koloid. Yang pertama adalah aerosol. Aerosol adalah sistem koloid dari partikel padat atau cair yang terdispersi dalam gas. Terdispersi di sini memiliki arti yaitu zat yang menyebar secara rata di dalam zat lainnya. Yang kedua adalah sol. Sol adalah sistem koloid dari partikel padat yang terdispersi dalam zat cair. Contoh dari sol adalah sol sabun, sol deterjen, tinta alat tulis, dan cat. Emulsi. Emulsi adalah sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat cair lain. Contoh dari emulsi adalah sabun yang dapat mengemulsikan minyak ke dalam air. Yang kedua terakhir adalah buih. Buih adalah sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat cair. Contoh dari buih adalah pengolahan biji logam pada alat pemadam kebakaran dan alat kosmetik. Yang terakhir adalah gel. Gel adalah koloid yang setengah kaku, antara padat dan cair. Contoh dari gel adalah agar-agar, lem kanji, selai, gelatin, gel sabun, dan gel silika. Yang terakhir dalam dasar teori adalah sifat-sifat koloid. Yang pertama adalah efek Tyndall. Efek Tyndall adalah pengamburan cahaya yang dilakukan oleh partikel koloid. Contoh dari efek Tyndall adalah sorot lampu mobil pada malam yang berkabut. Yang kedua adalah gerak Brown. Gerak Brown adalah suatu gerak zigzag yang hanya dapat dilakukan oleh partikel koloid. Kita dapat melihat gerak ini dengan menggunakan mikroskop ultra. Yang ketiga adalah muatan koloid. Dibagi menjadi dua, yaitu elektroforesis dan absorpsi. Elektroforesis adalah koloid bermuatan negatif akan bergerak ke anode, yaitu elektrode positif. Sedangkan koloid yang bermuatan positif bergerak ke katode, yaitu elektrode negatif. Yang kedua adalah absorpsi. Absorpsi adalah partikel koloid memiliki kemampuan untuk menyerap berbagai macam zat pada permukaannya. Yang keempat adalah koagulasi. Koagulasi adalah proses penggumpalan sistem koloid di mana koloid bermuatan negatif akan menarik ion positif, sedangkan koloid bermuatan positif akan menarik ion negatif. Semakin besar muatan ion, semakin kuat daya tarik menariknya sehingga makin cepat terjadinya koagulasi. Yang kelima adalah koloid pelindung. Sebuah koloid dapat distabilkan dengan cara menambahkan koloid lain. Koloid pelindung ini bekerja dengan cara membentuk lapisan tipis di sekitar partikel-partikel koloid yang akan dilindunginya. Yang keenam adalah dialisis. Dialisis adalah suatu proses untuk membantu menghilangkan ion-ion yang mengganggu kestabilan suatu koloid saat kita sedang ingin membuat koloid. Yang ketujuh adalah koloid liofil dan koloid liofok. Koloid liofil memiliki gaya tarik yang cukup besar antara zat terdispersi dengan mediumnya. Sedangkan untuk koloid liofok memiliki gaya tarik yang sangat rendah atau hampir tidak ada sama sekali. Yang terakhir adalah pengolahan air bersih. Saat kita ingin mengelola air yang dari kotor menjadi bersih, kita memiliki sifat-sifat koloid yaitu koagulasi dan absorpsi. Air sungai yang keruh mengandung lumpur atau kemungkinan juga zat-zat warna serta pencemaran seperti limbah, deterjen, dan pestisida. Dapat dibersihkan dengan bahan aluminium sulfat, pasir, kaporit, kapur toor, dan karbonat. Alat dan bahan dan langkah percobaan. Untuk alat membuat mac and cheese, yaitu ada kompor, panci, mangkok, sendok, spatula, parutan keju, dan kain lap. Untuk bahannya terdapat makaroni, keju, susu, mentega,
tepung terigu, garam, lada, bawang putih bubuk pengganti bawang putih cincang, dan parsley. Lalu, langkah percobaan untuk membuat mac and cheese yaitu pertama, rebuslah makaroni secukupnya atau sesuai yang diinginkan hingga matang. Kedua, untuk membuat saus keju, panaskan mentega 2 hingga 3 sendok hingga cair dan campurkan dengan tepung terigu kurang lebih 1 sendok dan aduk hingga menggumpal. Ketiga, tuangkan 3/4 susu UHT yang 250 ml dan aduk hingga rata. Keempat, parutkan keju secukupnya lalu masukkan ke dalam panci. Kelima, aduk hingga rata dan masukkan bumbu-bumbu seperti garam, lada, bumbu bawang putih bubuk. Dan keenam, terakhir, campurkan saus keju yang sudah jadi dengan makaroni dan siap untuk dihidangkan. Lalu, terdapat video kami saat kita memasak.
Kesimpulan dan lampiran. Kesimpulan susu adalah contoh koloid emulsi. Susu terdiri dari partikel-partikel lemak yang terbesar dalam air dengan ukuran partikel yang cukup kecil untuk membentuk suspensi stabil namun tidak larut sempurna. Ini menjadi koloid. Mentega adalah emulsi koloid tipe minyak dalam air karena partikel lemaknya tersuspensi dalam air atau meskipun dalam bentuk yang lebih padat. Mentega dibuat dari krim susu yang diproses hingga lemaknya mengendap dalam air. Tepung terigu ketika dilarutkan dalam air, tepung terigu bisa membentuk koloid sol di mana partikel padat terdispersi dalam medium cair. Keju adalah koloid emulsi. Lemak dan protein dalam keju tersebar di dalam air membentuk suspensi yang stabil. Proses ini terjadi saat susu diolah menjadi keju menjadi koloid. Lampirannya ini adalah mac and cheese, dan ini hasil mac and cheese-nya aku dan kelompok aku. Nah, sekian dari presentasi kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih.